Jika kita beriman walaupun kalah itu yang terbaik. Jika kita beriman walaupun di hadapan manusia itu katanya gagal, kita adalah berhasil. Buat apa misalkan menang kalau di situ ada sistem kecurangan? Yang menang dengan sistem curang itu sebetulnya pecundang sejati. Salawat berserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat diakui sebagai umatnya yang dijanjikan syafaatnya. Maka sudah sewajibnya bagi diri kita untuk menyambung koneksi terhadap baginda Nabi dengan membaca salawat terhadapnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, momentum akhir-akhir ini ada perasaan yang mesti kita sikapi bersama. Ada renungan dari kejadian-kejadian yang telah kita lewati bersama, di mana kejadian-kejadian ini menghantarkan kita kepada perasaan yang kurang selaras dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian apakah itu? Ya kemarin misalkan kita habis kontestasi, melaksanakan kontestasi dalam pesta yang namanya demokrasi. Kita memilih orang-orang yang kita deskripsikan, kita anggap sebagai orang yang baik untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita kita bersama supaya betul-betul mengatur kehidupan kita sehingga menyampaikan kita pada taraf hidup yang berkualitas. Lalu kita usung tokoh-tokoh kita bersama, baik dari mulai anggota dewan kita yang tingkat kota, provinsi ataupun DPR RI, sampai kita memilih orang nomor 1 di bumi pertiwi Indonesia ini dengan segenap gegap gembita dan harapan yang tinggi untuk mewujudkan dan terciptanya suatu tatanan kehidupan yang sejahtera. Lalu kita mengaktualisasikan segala daya dan upaya, mulai dari waktu, energi, pikiran, bahkan kita banyak menginvestasikan kekayaan uang untuk mewujudkan cita-cita kita bersama itu. Namun pada endingnya, pada akhirnya, ternyata orang misalnya yang kita utus, yang kita kontestasi di sana ternyata gagal. Dan kita juga sudah berasumsi ternyata usaha kita yang kuat itu hanya menghantarkan pada dinding yang sangat tebal yang disebut dengan dinding-dinding kegagalan. Maka saat kita gagal di sini, sering sekali merajut sebuah perasaan di dalam hati sanubari. Ada perasaan sedih, nervous, bingung, putus asa, lemah lunglai, lalu putus asa. Di samping sana ada yang kita saksikan, orang itu berusaha dan berhasil lalu menjadi bahagia pesta pora. Itu kan? Lantas kita ini masing-masing kita masih menyimpan tuh perasaan itu. Nah inilah yang mesti kita sikapi bersama supaya kita segera move on. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai landasan dari perasaan kita ini ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kalah, ada yang menang, gitu kan? Ada yang putus asa, ada yang optimis dan pesta pora. Kalah dan menang ini sudah merupakan suatu keniscayaan yang biasa-biasa saja. Mestikah kalah dan menang ini menjadi inti poin dari penilaian diri umat manusia, terutama umat muslim ini? Kalah dan menang tidak layak untuk kita dengung-dengungkan lalu menjustifikasi sebagai diri yang berhasil atau menjustifikasi orang yang gagal itu sebagai orang yang hina. Tidak. Tapi kalah dan menang adalah sebuah keniscayaan, dalam sebuah kontestasi atau perlombaan. Ini wajar saja dan tidak layak
kalah dan menang ini dijadikan neraca nilai yang esensi, sehingga seolah-olah nilai kita yang absolut di sana. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai landasan sikap ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Terutama misalkan Allah menyematkan di dalam surat Al-Imran ayat 139. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan dari diri kalian itu merasa hina, merasa lemah, merasa habis semuanya, merasa hancur, nervous, bingung, lalu merasa putus asa. Wala tahzanu, jangan kalian merasa susah, bingung. Kenapa? Wa antumul a'launa, karena setiap diri kalian adalah al-a'launa. Setiap diri kalian yang tinggi, bukan yang rendah. Setiap diri kalian adalah pemenang, bukan pecundang. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Nah, ini nih yang harusnya betul-betul kita renungkan bersama, bahwa kita sekarang ini problemnya beriman atau tidak. Jika kita beriman walaupun kalah, itu yang terbaik. Jika kita beriman walaupun di hadapan manusia itu katanya gagal, kita adalah berhasil. Buat apa misalkan menang kalau di situ ada sistem kecurangan? Yang menang dengan sistem curang itu sebetulnya pecundang sejati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat manusia, terutama muslim, adanya Masjid Al-Hidayah ini dengan harapan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saben hari kita ingin memperbaiki kehidupan kita. Ada sesuatu yang sangat berharga atau ada sesuatu yang kita hargai. Nah, kebanyakan kita ini menghargai manusia berdasarkan popularitasnya, berdasarkan titelitasnya, berdasarkan harta dan kekayaannya, jabatan, tahta dan harta misalnya. Tapi di dalam diri kita manusia sebetulnya itu ada sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Akhlak, budi pekerti. Bahasa Yunaninya etos, etios, etika bahasa Yunaninya, dan di Indonesia kan menjadi etika. Padahal sebetulnya dari kosakata akhlak dan etika ini memang nampaknya agak sama, tapi nantinya ketika renungkan bersama sungguh sangat jauh sekali kualitasnya. Baik, sebagai gambaran misalkan, apa itu etios, etika, etos gitu. Ada etos kerja kan. Etos itu atau etika kita gambarkan sebuah pramuniaga yang ada di restoran, pramusaji, pramuniaga yang ada di matahari, pramugari ada yang ada di kereta api, ada di pesawat, pramu tuh. Nah, pramugari itu ketika kita berhadapan dengan pramugari, kira-kira pramugari itu ramah, tutur katanya enak, terus gerak tubuhnya nyaman, ya kan? Nyaman. Kapan itu? Ketika ada di dalam pesawat. Kenapa? Karena mereka mengatur tutur kata, terus mengatur gimik muka, mengatur bahasa tubuh adalah demi produknya supaya laku. Maka itu disebut dengan etika, etos kerja. Ketika kita di dalam pesawat kita ditawarin, wahai mister mau minum apa, kopi, susu. Ketika kita juga perjalanan jauh kita capek, diselimutin pak, diselonjorin itu kursi, bahkan dihamparkan itu selimut, diselimutin itu. Tapi ketika selepas penerbangan menunggu di ruang tunggu keluar dari pesawat, apakah sikap pramugari sama dengan ketika di dalam? Berbeda. Jangan coba-coba kita di ruang tunggu keluar dari pesawat kita minta kopi, nggak ada guna di situ. Nah,
disitulah yang namanya etika. Jadi etika itu pencitraan, pingin produknya laku. Kalau di politik ya pingin politiknya laku. Kalau misalkan di Pramudiaga pingin barangnya laku. Kalau di sales pingin barangnya juga laku. Ada sales bank kan, ada sales macam-macam, itu sama itu. Mereka berdasarkan dengan etos kerja. Tapi beda dengan akhlak. Akhlak ini mentulang sumsum. Di mana akhlak ini Allah firmankan misalkan di dalam surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun. Nampaknya ini sumpah yang remeh. Mengapa sih Allah bersumpah dengan buah-buahan coba? Emang gak ada kerjaan ini Allah kok bersumpah dengan buah-buahan gitu? Apa urgensinya ini? Tapi ini yang dipakai, uslub di dalam Al-Quran yang dipakai oleh Allah adalah sesuatu dengan yang kita berhubungan langsung, bukan khayali. Allah bersumpah dengan watini, pasti itu harokatnya kasroh ya, karena dalam grammar gak mungkin watina atau watinu. Kenapa? Faedahnya adalah istina'nif wawu, itu wawu menjadi qasam gitu. Watini, demi buah tin. Ternyata buah tin ini sangat besar manfaatnya, padahal buahnya kecil gitu kan, dan empuk lagi. Masih besaran buah nangka Pak, masih kerasan buah kepala kelapa Pak. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan buah kelapa misalnya, buah nangka yang harum dan manis? Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Yang pertama adalah karena di Timur Tengah buah tin ini yang ada. Sebagaimana sekarang di Palestina buah tin ini yang dimanfaatkan mereka-mereka untuk betul-betul dikonsumsi dalam embargo yang luar biasa. Sekarang ini Pak, di Palestina Pak, aliran darah lebih murah daripada aliran air. Air mineral seperti ini di Palestina mahal, tidak ada, justru darah yang mengalir di sana. Kita makan di restoran sering buang-buang, sisa terbuang. Di sana Pak, bala tentara mujahidin itu kadang kala cuman makan 1-2 korma satu hari 24 jam. Kenapa mereka kuat? Karena izzahnya, semangatnya untuk membela tanah airnya dan Islam ini yang menguatkan mereka. Banyak saya punya teman-teman di sana, di antaranya Hussein yang sering diwawancara itu kan dari pesantren Al-Fatah itu. Ada namanya Bang Onim juga sama di sana yang puluhan tahun. Coba mereka itu mengatakan, Masya Allah kehidupan susah luar biasa. Puing-puing semua Pak. Sampai saat ini lebih 2 bulan Zionis Israel tetap itu membombardir dan hancur lebur. Sampai kita bosan untuk membaca doa ke Palestina itu. Mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Bukankah doa kunut ini sudah sering menghilang di Jumat? Juga sering menghilang dalam doa subuh? Bahwa kemarin ketika pertama kali dibom, Zohor pun doa kunut, Asar doa kunut, Maghrib doa kunut, Isya doa kunut, Subuh doa kunut, Jumat doa kunut. Karena saking lamanya yang kita sekarang ini berdoa aja sudah bosan. Sementara mujahidin itu tidak pernah bosan-bosan untuk berjuang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kembali lagi kepada konteks materinya. Sesuatu yang sangat berharga pada diri kita adalah akhlak. Biar seseorang itu ilmunya setinggi langit, mesantren lama 30 tahun, 50 tahun mesantren, hafal kitab-kitab kuning tafsir Al-Quran, hafal, tapi tidak berakhlak, rendah martabatnya. Ya kan? Rendah. Biar seseorang itu punya BMW Filfire, mobil gede-gede kayak luar biasa. Biar rumahnya itu 3 tingkat, vilanya di puncak sana banyak, tapi nggak berakhlak, rendah. Biar santri juga sering ngimamin gitu kan, bacaannya
bagus, tapi ketika tidak berakhlak, rendah, tidak ada gunanya. Maka dalam poin inilah Islam betul-betul mentarbiyah supaya umat manusia ini bukan sekedar pinter, bukan sekedar populer, bukan sekedar kaya, bukan sekedar menjadi pejabat, tapi bagaimana sosok individu umat muslim ini berakhlak. Dan akhlak itulah inti nilai dari orang-orang yang beriman tadi. Maka nggak ada guna kamu mengaku beriman tapi kamu tidak berakhlak. Nah, akhlak ini merupakan adalah sifat sebuah primordial yang Allah telah tanamkan terhadap individu manusia. Apa itu primordial? Secara natural, secara alami, di mana Allah mengatakan di surat At-Tin, "Wat-tini," demi buah tin, "waz-zaitun," dan buah zaitun, "wa turi sinin," demi bukit Tursina, "wa hadzal baladil amin," dan demi negeri ini. Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, di Makkah, maka masuk hada adalah isim isyarah, adalah yang termuat. Sebagian besar mufassir adalah bersumpah wa hadzal baladil amin, ay hadzal baladil amin ini adalah negeri Makkah. Lalu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh manusia itu kami telah ciptakan fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Mari kita fokus nih kepada kosakata khalaqa. Mengapa kata khalaqa? Khalaqa ini nantinya jadi akhlak gitu. Jadi akhlak. Kalau misalkan fi'il mujarradnya khalaqa yakhluqu atau akhlaqa yakhluqu akhlaqan, akhlak. Jadi manusia ini secara primordial sudah berakhlak. Oleh karenanya itu ketika kita baca hadis, Nabi tidak bikin akhlak baru. Nabi itu hanya menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis yang dibaca, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata baginda Nabi, untuk liutammima, menyempurnakan akhlak, bukan bikin baru. Karena akhlaknya sudah tertanam secara primordial semenjak kejadian, semenjak Allah menciptakan, Allah mempergunakan kosakata akhlak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Baik, oh ya, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena acaranya ini banyak acara gitu kan. Dan tadi saya pesan ya, saya paling akhir dari sini pulang jam 6:30. Alhamdulillah kalau misalkan sampai jam 6:30 gitu. Karena ada ya acara lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita review tadi. Bahwasannya kejadian yang sekarang ini, yang kita rasakan sedih dan senang itu tidak layak untuk kita terus-terusan. Segera move on. Segera move on. Dengan apa move onnya? Dengan memproteksi diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang betul-betul mengedepankan akhlaknya. Dan akhlak itu adalah yang dibawa dari semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu. Bukan pangkatnya, bukan apa-apa, tapi dalam pada diri manusia itu yang paling berharga adalah akhlaknya. Maka kiranya kita sia-sia kalau misalkan setiap hari ke masjid sholat berjamaah, setiap minggu kita renungan sampai lama usianya, tapi tidak ada progres akhlaknya. Merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, dan paling-paling semuanya, paling senior sendiri. Gak ada guna itu semua kalau misalkan tidak ada akhlak. Dan akhlak itu yang paling ketara sekali adalah low profile, rendah hati, tidak menunjukkan dan mempublish apapun pada dirinya. Semoga kita betul-betul dipilih oleh Allah, dan jangan henti-henti ya untuk menjadi orang baik. Jangan bosan untuk menjadi orang yang beriman, dan jangan bosan menjadi orang yang berakhlak. Itulah sebetulnya
orang yang berharga. Sampai di sini karena dibatasi waktu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal.